Jadi, ceritanya begini. Aku lagi asik main game di kamar. Tiba-tiba, kursiku goyang-goyang sendiri. Aku kira gempa. Pas aku buka mata, kamarku hilang. Gantinya, aku ada di sebuah ruangan aneh. Dindingnya kuning semua, kayak warna spidol stabilo. Baunya aneh kayak karpet basah yang sudah lama gak dijemur. Aku cubit pipiku sendiri. Sakit. Berarti ini bukan mimpi. Aku coba teriak, "Mama ah!" Tapi suaranya cuma mantul di dinding. Sepi banget. Cuma ada suara lampu neon yang bunyinya ngung gitu. Bikin pusing. Aku mulai jalan, gak tahu mau kemana. Pokoknya jalan aja. Siapa tahu ketemu warung Indomie kan lumayan. Tapi yang kutemukan cuma lorong-lorong yang sama. Dinding kuning, karpet basah, lampu neon. Rasanya kayak labirin yang dibikin sama orang iseng. Aku coba cek HP, sinyalnya nggak ada. Baterainya penuh sih. Tapi buat apa? Mau update status, lagi nyasar di dimensi lain, ada yang bisa jemput. Juga percuma. Aku cuma bisa pasrah sambil terus berjalan. Mungkin ini semacam prank dari teman-temanku, tapi kok niat banget ya? Tiba-tiba aku melihat sesuatu yang aneh. Di salah satu sudut, ada rumah kayu kecil. Tapi rumahnya melayang di udara, sekitar semeter dari lantai. Aneh banget. Aku coba intip lewat jendelanya, tapi dalamnya gelap. Aku jadi makin bingung. Ini tempat apa sih sebenarnya? Kenapa ada rumah melayang di sini? Apa jangan-jangan ini syuting acara uji nyali, tapi aku nggak dikasih tahu. Aku coba ketuk pintunya, tapi nggak ada yang jawab. Aku jadi merinding sendiri. Udah sepi, aneh, bau apek pula. Lengkap sudah penderitaanku hari ini. Setelah berjalan entah berapa lama, aku melihat sebuah pintu. Pintu biasa, warna coklat. Di tengah lautan dinding kuning, pintu ini kelihatan kayak oas di padang pasir. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari ke arah pintu itu. Aku nggak peduli di baliknya ada apa. Mungkin ada singa, mungkin ada jurang, mungkin ada ibu kos nagih uang sewa. Yang penting keluar dari ruangan kuning ini. Dengan segenap keberanian yang tersisa, aku putar kenop pintunya dan membukanya pelan-pelan. Semoga di baliknya ada jalan pulang. Atau minimal, ada wifi gratis lah. Pintu itu membawaku ke tempat yang lebih aneh lagi. Sekarang aku ada di area parkir mobil yang luas banget. Langit-langitnya rendah, penuh pipa-pipa besar yang berkarat. Suasananya gelap, cuma diterangi beberapa lampu darurat yang kedap-kedip. Nggak ada mobil satupun. Cuma ada genangan air di mana-mana. Aku harus lompat-lompat biar sepatuku nggak basah. Rasanya kayak main game platformer, tapi kalau jatuh ya basah beneran, bukan ngulang dari checkpoint. Aku terus berjalan mengikuti arah pipa-pipa itu, berharap menemukan jalan keluar. Dari area parkir, aku masuk ke sebuah terowongan beton. Gelap dan lembab. Aku cuma bisa meraba-raba dinding untuk berjalan. Tiba-tiba, aku mendengar suara air mengalir. Aku ikuti suara itu dan menemukan sebuah sungai bawah tanah. Airnya jernih banget, tapi aku nggak berani minum. Siapa tahu airnya bikin aku berubah jadi kecoa kan? Di seberang sungai ada pintu lagi. Masalahnya, nggak ada jembatan. Akhirnya, dengan berat hati, aku terpaksa berenang menyeberangi sungai dingin itu. Baju basah semua. Masuk angin adalah sebuah keniscayaan. Setelah melewati puluhan level yang makin lama makin absurd, aku mulai terbiasa. Kadang aku ada di hotel mewah yang kosong melompong. Kadang di perpustakaan yang bukunya cuma berisi halaman kosong. Pernah juga aku ada di sebuah kota di mana semua gedungnya lenyap setengah, seolah-olah ada raksasa yang menggigitnya. Aku cuma bisa geleng-geleng kepala. Siapa sih arsitek tempat ini? Kreatif, tapi nyusahin. Aku sudah nggak kaget lagi. Kalau tiba-tiba aku ketemu dinosaurus pakai baju balet pun, aku mungkin cuma akan bilang, "Permisi mas dinosaurus numpang lewat." Aku belajar satu hal penting di sini. Setiap level pasti punya jalan keluar. Biasanya berupa pintu, tangga, atau lubang aneh di dinding. Kuncinya adalah jangan panik dan terus bergerak. Walaupun kadang rasanya putus asa, aku selalu bilang pada diriku sendiri, "Ayo, sedikit lagi. Siapa tahu level berikutnya ada warteg." Harapan itulah yang membuatku terus berjalan. Aku sudah melewati level hutan dengan pohon-pohon neon, level kantor dengan ribuan kubikel kosong, sampai level kolam renang dengan air warna-warni. Petualangan ini capek, tapi jujur, sedikit seru juga. Akhirnya, aku sampai di sebuah pintu dengan tulisan level 94. Aku buka pintu itu, dan langsung terdiam. Aku berada di sebuah kota kecil yang aneh. Langitnya berwarna ungu dengan awan-awan berbentuk seperti permen kapas. Rumah-rumahnya dicat warna-warni pastel seperti pelangi. Ada bukit hijau dengan satu pohon besar di puncaknya, dan di bawahnya ada kincir angin yang berputar pelan. Suasananya tenang banget, tapi juga aneh. Rasanya seperti masuk ke dalam lukisan anak TK yang kebanyakan makan gula. Ini dunia dreamcore atau weirdcore yang sering kulihat di internet. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang terbuat dari batu bata kuning. Di sepanjang jalan, ada tiang lampu berbentuk bunga matahari dan bangku taman yang terlihat seperti awan. Aku melihat sebuah rumah berbentuk teko raksasa. Asap keluar dari ceretnya. Karena penasaran, aku mendekat. Pintunya terbuka sedikit.
Aku intip ke dalam, dan ternyata isinya adalah toko mainan. Semua mainannya aneh-aneh. Ada boneka dengan mata kancing, mobil-mobilan yang bisa terbang, dan robot yang sedang minum teh. Aku jadi makin bingung sekaligus penasaran. Aku melanjutkan perjalanan ke tengah kota. Ada sebuah alun-alun dengan air mancur di tengahnya. Tapi air mancurnya tidak mengeluarkan air, melainkan gelembung sabun warna-warni. Gelembung-gelembung itu terbang ke udara, lalu pecah dan mengeluarkan suara musik yang lembut. Aku duduk di salah satu bangku awan, menikmati pemandangan yang surreal ini. Rasanya nyaman, tidak seperti level-level sebelumnya yang menyeramkan. Di sini aku merasa tenang, seolah-olah semua masalahku hilang. Aku hampir lupa kalau aku sedang tersesat. Meski tempat ini indah, aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus mencari jalan keluar. Aku melihat ke arah bukit hijau di kejauhan. Di puncaknya, di bawah pohon besar itu, aku melihat sebuah pintu kayu sederhana. Sepertinya itulah jalan keluarku. Dengan berat hati, aku meninggalkan kota mimpi yang indah itu. Aku berjalan mendaki bukit sambil sesekali menoleh ke belakang. Selamat tinggal, kota Ane. Pengalaman di sini adalah bagian paling unik dari petualanganku yang absurd ini. Aku tidak akan pernah melupakannya. Pintu di puncak bukit itu membawaku ke sebuah koridor yang sangat panjang dan gelap. Gelapnya beda dari level-level sebelumnya. Ini gelap pekat. Aku bahkan tidak bisa melihat tanganku sendiri. Aku berjalan dengan sangat hati-hati, meraba-raba dinding di sebelah kananku. Tiba-tiba, dari ujung koridor, aku mendengar suara. Bukan suara lampu neon atau air menetes. Ini suara geraman, suara yang dalam dan berat. Bulu kuduku langsung berdiri. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu aku tidak sendirian di sini. Aku mempercepat langkahku, berusaha untuk tidak menimbulkan suara. Tapi suara geraman itu semakin dekat. Aku bisa mendengar suara langkah kaki yang berat di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya bisa lari. Aku lari sekuat tenaga di dalam kegelapan. Aku tidak tahu apa yang ada di depanku. Bisa saja ada tembok atau jurang. Tapi aku lebih takut pada apapun yang ada di belakangku. Aku terus berlari. Napasku tersengal-sengal. Suara monster itu sekarang terdengar persis di belakang telingaku. Aku sudah pasrah. Tamatlah riwayatku. Tepat saat aku merasa akan tertangkap, tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Sebuah kenop pintu. Tanpa berpikir, aku langsung memutarnya, mendorongnya dan melompat masuk. Aku menutup pintu itu dengan keras dan menguncinya. Aku bersandar di pintu, berusaha mengatur napasku. Dari balik pintu, aku masih bisa mendengar suara monster itu menggaruk-garuk dan menggeram marah. Aku selamat. Untuk saat ini, aku melihat sekeliling. Aku berada di sebuah ruangan kecil yang kosong. Di depanku ada satu pintu lagi. Pintu ini terlihat berbeda. Pintu ini terlihat normal. Aku membuka pintu itu dengan ragu. Cahaya terang langsung menyilaukan mataku. Aku mendengar suara klakson mobil dan orang-orang berbicara. Perlahan, mataku terbiasa dengan cahaya. Aku melihat kamarku. Komputerku masih menyala, menampilkan game yang tadi kumainkan. Kursiku masih di tempatnya. Aku kembali. Aku langsung lari keluar kamar, mencari mamaku. Aku memeluknya erat-erat. Aku bebas. Petualangan gilaku di backrooms akhirnya berakhir. Aku tidak tahu apakah itu semua nyata atau hanya mimpi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah meremehkan kursi goyang lagi.